Ciuman Marson Gu kali ini berbeda dengan sebelumnya, ciumannya begitu mendiktator, seperti hendak menelan dirinya bulat-bulat. Lepas. Natalia Wu terkejut, warna wajahnya langsung berubah, segera memberontak mencoba bangun. Dan, pemberontakannya tidak membuat Marson Gu sadar, malah semakin kuat menguasainya. Marson Gu melepaskan bibirnya, berpindah ke tempat lainnya, suaranya yang serak terdengar di telinganya, "Berikan padaku. Aku akan bertanggung jawab." Natalia Wu mendengar perkataannya, terkejut sampai ingin menangis. "Marson, hentikan, aku tidak mau pertanggungan jawabmu, minggir kamu." Marson Gu mengabaikan perkataannya, meneruskan ciumannya. Natalia Wu tiba-tiba merasa sesuatu yang tidak beres, dia merasakan ada sesuatu yang begitu keras. Sepolos apapun dia tetap saja mengetahui apa itu. Gerakan Marson Gu semakin menggila. Di saat dia hendak menuntaskan gerakannya, Natalia Wu mengambil heelsnya, lalu memukulkannya pada kepalanya. Marson Gu hanya merasa kepalanya terasa begitu sakit, dan pusing 7 keliling, tangannya yang menggenggam erat tangan Natalia Wu otomatis ikut terlepas. Natalia Wu setelah memukul Marson Gu langsung keluar dari dalam mobil. Tadi hampir saja dihabisi oleh Marson Gu. Memikirkan ini, Natalia Wu ada suatu perasaan yang sulit diungkapkan. Saat keduanya dalam status menikah, dia begitu menginginkan Marson Gu bisa menidurinya, bahkan ingin memberikannya buah hati. Sekarang setelah bercerai, malah melihat Marson Gu yang di dalam mobil, Natalia Wu tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak berani memanggil ambulan, takut kejadian ini akan membesar. Dia juga tidak berani naik ke dalam mobil, takut kalau Marson Gu hilaf lagi, lalu melakukan sesuatu yang seperti itu lagi padanya. Dia melihat ke seliling, tiba-tiba menyadari ada sesuatu. Wajah Natalia Wu menunjukkan senyum jahat, segera menyeret Marson Gu yang masih pusing dan tidak sadarkan diri keluar dari mobil. "Marson, kamu jangan salahkan aku ya, aku melakukan ini juga untuk menolongmu." Natalia Wu mengatakan itu, lalu dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Marson Gu. Hanya mendengar suara pluk. Tubuh Marson Gu dari tepi jembatan didorong ke bawah. Saat berhenti tadi, kebetulan berhenti di tepi jembatan, dan ini sekarang lebih memudahkan Natalia Wu untuk menolongnya. Marson Gu bukannya dipengaruhi obat, dan akal sehatnya tidak berfungsi kan? Nah, kalau begitu coba tenggelamkan dalam air saja biar dia bisa langsung sadar. "Marson, kamu tidak apa-apa kan?" Natalia Wu menempel pada tepi jembatan, melihat Marson Gu yang ada di dalam air. Dia tahu Marson Gu ketika sekolah dulu, pernah menjadi juara dalam tim lomba berenang sekolah, bahkan pelatih tim nasional pernah merekrutnya, jadi dia tidak khawatir Marson Gu bisa tenggelam. Benar saja, Marson Gu tidak tenggelam. Meskipun sekarang musim panas, air di malam hari masih sangat dingin. Setelah jatuh ke dalam air, dia langsung tersedak air, dia kemudian dengan mengandalkan nalurinya dengan cepat keluar dari air. Tubuhnya yang tiba-tiba direndam dalam air dingin, membuatnya seketika sadar, dan efek dari obat itu untuk sementara waktu bisa ditekan. Hanya melihat Natalia Wu yang ada di tepi jembatan, dengan senyum yang melayang-layang, membuatnya merasa tidak senang. Rubah kecil ini sengaja membuatnya seperti ini. Mata Marson Gu seperti elang yang memancarkan rasa dingin yang mengerikan. "Natalia, kamu sangat baik ya. Sebelumnya tidak ada yang berani memainkannya. Aku juga tidak ingin melakukan ini, tetapi kamu bukannya tidak ingin membuat segalanya menjadi besar kan, jadi aku terpaksa mengambil inisiatif ini." Natalia Wu berkata dengan polos dengan wajah tersenyum, "Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Kalau kamu tidak takut dipermalukan, aku bisa menelepon polisi, menyuruh mereka untuk mengangkutmu dari sana dan pergi ke rumah sakit." Marson Gu emosi menggertakkan giginya, "Asalkan kamu bersedia, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang mudah dan efektif." "Aku tidak bersedia." Natalia Wu tanpa ragu menjawabnya. Marson Gu menerima jawaban seperti ini langsung tersedak. Untuk pertama kalinya, dia melihat seorang wanita seperti Natalia Wu yang tidak tahu diri dan keras kepala. Sialan. Tapi, semakin sulit tulang itu dimakan, orang seperti Marson Gu semakin tertarik padanya. Akan ada harinya, dia akan membuat rubah kecil ini dengan rela memberikan tubuh dan pikirannya kepadanya.
Tapi sekarang, karena Natalia Wu tidak bersedia, maka dia juga tidak bisa memaksanya. Marson Gu berendam dalam air itu selama beberapa jam, setelah merasakan tubuhnya mengeras dan kaku, efek obat baru bisa hilang sepenuhnya, dia sekarang baru merasa tubuhnya begitu lelah, lebih lelah dibanding memimpin rapat selama 3 hari 3 malam. Natalia Wu melihat Marson Gu yang tidak bertenaga lagi, segera mencari batang pohon di sebelahnya, lalu menarik tubuhnya keluar dari dalam air, dan memasukkannya ke dalam mobil. Wajah Marson Gu yang awalnya begitu merah, sekarang berubah menjadi pucat pasi. Antar aku pulang ke rumah. Kamu bukannya sudah tidak apa-apa? Natalia Wu mengernyitkan alisnya, dalam hati sedikit tidak bersedia. Menurutmu keadaanku saat ini seperti sedang tidak apa-apa. Tatapan Marson Gu begitu sayu menatap Natalia Wu, lalu mulai gemetaran. Natalia Wu seketika langsung melembut, jadi antar kamu pergi ke rumah sakit. Tidak usahlah, antar aku pulang saja, aku cukup istirahat 1 malam di rumah saja. Marson Gu langsung menolak sarannya. Mendengar itu, Natalia Wu juga tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya bisa mengantarnya pulang ke rumah. Hanya, kecuali satu film mereka setelah mereka menikah dan rumah besar keluarga Gu, dia tidak tahu tempat tinggal Marson Gu di mana lagi. Dia tidak berani membawanya pulang ke rumah keluarga besar Gu, takut ayah Gu khawatir, jadi dia hanya bisa membawanya pulang ke villa mereka, kebetulan dia masih ada kuncinya. Natalia Wu menghentikan mobilnya di tempat yang dia tinggali selama 3 tahun ini, berkata, Direktur Gu, sudah sampai. Bab 14. Malam ini temani aku di sini. Marson Gu mengangkat alisnya melihat tempat itu, merasa begitu asing, tapi dalam otaknya masih ada sedikit ingatan, tempat ini adalah rumah yang disiapkan oleh orang tuanya untuk perayaan pernikahannya dengan wanita murahan si Lia Qiao itu. Hanya dalam 3 tahun ini, dia tidak pernah pulang ke rumah itu. Tidak tahu sedang terpikir apa, sorot matanya terlihat begitu kelam. Bawa aku masuk. Marson Gu dengan sikap bosinya mengulurkan tangannya pada Natalia Wu. Natalia Wu baru bersiap untuk menolak, tapi melihat wajah Marson Gu yang begitu pucat, dalam hatinya merasa tidak tenang. Sudah, membantu orang sudah seharusnya membantu sampai akhir, jangan setengah-setengah. Dengan pemikiran ini, Natalia Wu memapah Marson Gu keluar dari dalam mobil. Berat sekali. Laki-laki ini kelihatannya saja kurus, dan tidak dia sangka ternyata beratnya seperti batu gua besar, tubuhnya yang menopang tubuhnya begitu berat hingga kesusahan bernafas. Natalia Wu menggertakkan giginya, memapahnya sampai di pintu besar, dalam hati berpikir untuk bisa secepatnya melepaskan tubuh berat ini, dia lalu mencari kunci di sakunya dan memutar kunci membuka pintu. Mereka berdua belum sepenuhnya masuk, Marson Gu langsung menarik pergelangan tangan Natalia Wu, boom, pintu rumah tertutup kembali. Saat Natalia Wu tersadar, dia baru menyadari kalau dirinya saat ini berada di antara kedua lengan Marson Gu, tatapannya begitu kelam menatapnya. Kamu mau apa? Natalia Wu melihat kedua mata Marson Gu yang begitu tajam seperti elang langsung merinding. Marson Gu memicingkan mata, bertanya, katakan, kamu kenapa bisa ada kunci rumah ini? Natalia Wu dalam hati langsung panik, matilah. Dia bagaimana bisa melakukan kesalahan sefatal ini? Bagaimana ini? Mungkinkah dirinya yang sebenarnya akan segera diketahui oleh Marson Gu? Tidak boleh. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia masih ingin hidup. Otak Natalia Wu berputar dengan cepat, terakhir matanya terlihat begitu bersinar, berkata, di dalam mobil, iya, kuncinya tadi aku ambil dari dalam mobil, siapa yang tahu bisa kebetulan seperti ini, dan ternyata bisa membuka pintunya. Oh begitu ya. Marson Gu menatap wanita kecil yang terus memberontak, tatapannya penuh dengan keingintahuan, bertanya lagi, lalu bagaimana dengan alamatnya? Jangan bilang kamu tahu dan melihatnya dari dalam mobil juga. Aku. Natalia Wu terbata-bata, begitu gugup dan seluruh tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Mata Marson Gu yang seperti elang, menatap tajam Natalia Wu, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, Aku memangnya ada sesuatu apa yang bisa disembunyikan darimu?
Natalia Wu tertawa garing, bulu matanya yang lentik tidak berhenti bergetar, takut kalau Marson Gu menyadari sesuatu yang tidak beres. Dalam keadaan darurat seperti ini otaknya yang pintar mulai bekerja. Aku bisa tahu semua ini karena aku pernah menyelidikimu. Menyelidikku. Marson Gu mengecilkan matanya, bibirnya tersemat senyuman yang jahat, dia mengulurkan tangan meraih dagunya, memaksanya untuk menatapnya. Natalia, kamu dari awal sudah menyukaiku kah? Mendengar itu, ekspresi wajah Natalia Wu langsung mengeras, dengan tidak senang menyingkirkan tangannya, kamu terlalu pede, aku tidak menyukaimu, aku menyelidikimu karena kamu adalah saingan perusahaan kami, aku tentu saja harus mengetahui latar belakangmu. Tidak tahu apakah alasan ini bisa diterima oleh Marson Gu atau tidak, dia dalam hatinya merasa takut, kedua tangannya mengepal, berusaha membuat wajahnya terlihat begitu tenang. Marson Gu merendahkan badan mendekati wajahnya, seperti sedang melihat apakah dia berbohong atau tidak. Hidung di antara mereka berdua hampir menyatu, nafas keduanya juga saling bertabrakan. Jantung Natalia Wu semakin berdegup kencang, tolong jangan curigai dia, tolong jangan curigai dia. Dia langsung memiringkan kepala, suaranya terdengar begitu panik, minggir kamu, aku mau pulang. Marson Gu mendengar detak jantung Natalia Wu yang begitu kencang, leher panjangnya yang putih mulai memerah, bola matanya yang gelap tersirat sebuah cahaya, nada suaranya semakin menggoda, malam ini tinggal di sini, ya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bab 15. Di hadapannya tidak boleh memikirkan laki-laki lain. Tinggal di sana. Tidak mungkin, dia sudah menandatangani surat perceraiannya, hanya tinggal menunggu Marson Gu menandatanganinya, setelah itu mereka sudah resmi bercerai. Marson Gu merasakan kalau Natalia Wu sedang bengong, keningnya terangkat, bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Sedang memikirkan laki-laki lain ya? Di hadapannya, bisa-bisanya memikirkan laki-laki lain. Natalia Wu seketika tersadar, melihatnya tidak membahas asal-muasal alamat itu lagi, dia tanpa sadar menarik nafas lega. Dia melihat sekilas wajah cueknya, aku. Apa yang aku pikirkan memangnya apa urusannya denganmu, kamu cepat minggirlah, aku mau pulang. Dia tersenyum dingin, mengulurkan tangan menariknya masuk ke dalam pelukannya, tubuh keduanya saling menempel, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Natalia Wu yang dikelilingi bau hormonnya, merasa begitu pusing. Dia memberontak berusaha melepaskan diri dari pelukannya, tapi menyadari kalau tenaganya ini, tidak sebanding dengannya dan hanya seperti sebuah semut baginya. Tubuh mereka yang saling menempel erat saling bergesekan, pelukan tangan Marson Gu semakin erat, terdengar suara yang dikeluarkan dari gertakan gignya, kalau kamu berani bergerak lagi, percaya tidak aku sekarang juga akan menyelesaikanmu. Natalia Wu merasakan ada sesuatu, wajahnya yang awalnya pink merona seketika berubah menjadi merah padam, tangan kakinya pasrah dan matanya melihatnya, kamu. Kamu tenang dulu, jangan gegabah. Dia rasanya ingin menangis, tapi tidak ada air mata, semua ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Melihatnya yang malu-malu, Marson Gu sengaja menggesekkan lagi tubuhnya, mendekati telinganya dan meniup angin kecil, bantu aku menyelesaikannya. Menyelesaikannya. Bagaimana menyelesaikannya? Natalia Wu langsung tersadar, menatapnya tajam, dengan suara dingin berkata, tidak bisa, kamu sekarang juga tolong lepaskan aku. Dan di saat ini, seluruh tubuh Marson Gu kembali gemetaran, efek obat yang sudah tidak mudah ditekan kembali datang, dan sekarang malah semakin menggila. Natalia Wu melihatnya yang begitu tertekan menahan efek obat, takut terjadi apa-apa dengannya, matanya tersirat kekhawatiran, dengan suara kecil bertanya, kamu bagaimana? Tidak apa-apa kan? Marson Gu melihat matanya, dia melihat di bawahnya matanya ada perasaan khawatir, dan dalam hatinya ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, lalu sengaja menggodanya, kalau kamu memang khawatir denganku, bukannya sebaiknya bantu aku menyelesaikan masalah ini. Kamu. Natalia Wu menatapnya dengan marah. Sudah dalam keadaan seperti ini, masih ada tenaga bercanda dengannya. Rasa khawatirnya langsung hilang, dia akan merasa giginya sedikit gatal, dia tidak seharusnya berpikir lebih. Marson Gu tersenyum, merasakan efek obat yang begitu kuat, tanpa sadar mengepalkan tangannya, pandangan di depannya menjadi kabur. Dengan berusaha menahan efek obat,
dia mengeluarkan satu kalimat, "Bawa aku ke kamar mandi." Natalia Wu terdiam, melihatnya yang menahan semuanya, tanpa banyak kata memapahnya pergi ke kamar mandi. Marson Gu membuka shower, air dingin langsung turun deras mengalir di tubuhnya, wajahnya yang begitu pucat pasti terlihat menakutkan. Kamu benar tidak mau pergi ke rumah sakit? Natalia Wu tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya lagi. Dia masih tidak tenang, dia takut efek obat ini bisa berdampak buruk pada kesehatannya. Kalau sudah begitu dia tidak tahu harus mengatakan apa pada ayah Gu, jadi sebaiknya pergi periksa ke rumah sakit, bisa membuat hati lebih tenang. Saat ini, Marson Gu agak tidak mengerti dengan Natalia Wu, dia yang biasanya terlihat ingin menjauh dan tidak ingin berurusan dengannya, tapi saat melihatnya dalam bahaya, malah terlihat sangat memperdulikannya. Mengapa seperti itu? Rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi dalam dirinya? Natalia Wu melihat tatapannya yang tajam, dalam hati langsung was-was, dia tahu kalau dirinya dicurigai olehnya.